Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-12 dari Hasan Basri. Syekh Hasan Basri adalah termasuk pembesar tabi'in. Tabi'in artinya orang yang berjumpa sahabat, kemudian beragama Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Itulah arti tabi'in menurut istilah agama. Tapi secara bahasa, tabi'in artinya pengikut. Ada di depan, kita di belakang. Kita yang di belakang itu disebut tabi'in secara bahasa Arab. Tapi secara pengertian agama, tabi'in macam tadi itu. Bahwasanya dia berkata, sesungguhnya perusak hati ada 6. Jiwa. Kalau orang sekarang payah memahami hati, jiwa. Perusak jiwa ada 6. Itu dia. Pertama, berbuat dosa dengan harapan bertaubat. Enggak apa-apa, nanti kan bisa taubat. Nanti kan bisa taubat. Taubat pasangannya dosa. Ya, kita bertaubat. Ini tidak. Nanti. Ya. Di dalam satu naskah disebut dengan mengharap kasih sayang Allah. Berbuat dosa tapi mengharap kasih sayang Allah. Sebetulnya tahu dia harus bertaubat, tapi ditunda-tundanya. Inilah yang disebut sikap angan-angan. Kenapa kok tidur aja? Ya, kan nanti bisa. Dia ingin A, tapi dia tidak kerjakan untuk dapatkan A itu. Alasannya nanti kan bisa. Itulah kalau kata-kata orang tua-tua kita dulu, rezekinya dipatok ayam. Dia pakai kalimat dah tentuan Allah Ta'ala rezeki itu. Tahu saya sibuk kali kan. Inilah keliru itu. Itulah disebut angan-angan. Ini pun sama. Jadi dia buat dosa, harapannya bertaubat. Bukan bertaubat, rusak lah ini jemaah. Rusak. Karena dosa ini bagi jiwa kita, persis seperti batu yang ditetesi air hujan. Tes. Dia rusaknya tidak sekali langsung, tidak. Dia tek. Nah, yang hebatnya dosa ini, ketika dia sudah sampai pada tahap merusakkan betul, dia seperti benang kusut. Tak tahu kita lagi mana ujung, mana pangkal. Nah, sudah watak jiwa itu mau selamat, itu dah watak dia.
Maka dalam keadaan seperti ini, itu persis seperti orang yang nggak pandai berenang, mau tenggelam. Persis sama. Dia dikasih tali, kata kalau macam kita, kasih benang lah, jangan tali. Dikasih benang, diulurkan benang pun, benang itu diambil dia, pegang dia. Istilahnya dia sudah kalap. Jemaah. Nah, kalau jiwa sudah sakit, digerogoti tapi tak disehatkan dari awal, itulah bangsa yang di tengah jalan nanti mau dia ikut aliran-aliran yang menurut dia bisa memberikan keselamatan. Padahal aliran itu secara agama salah, sesat, jemaah. Nah, ini berbahayanya. Jadi Syekh Hasan Al-Basri katakan begitu, perusak hati, perusak jiwa itu pertama adalah berbuat dosa dengan harapan bertaubat. Hati-hati jamaah ya. Yang kedua, berilmu tapi tidak mengamalkannya. Tidak ada guna ilmu yang tidak diamalkan, sebab buah ilmu adalah amal perbuatan. Nah, kita dah banyak ngaji, dah lama sudah, jemaah. Ya dah hampir 2 tahun lah ini. Ya hampir 2 tahun. Satu bukan kitab kita ni. Ya. 1 minggu itu 56, 1 tahun 56 minggu. Ini hampir 70 kali pertemuan sudah untuk kitab kita ini. Jemaah, udah banyak yang kita tahu. Tapi tak kita amalkan dengan alasan belum sanggup. Tebuk dada, tanya iman. Tak sanggup kita atau tak mau sanggup. Ya. Sendiri-sendiri titik. Bis. Jangan menghayal. Istri saya sayang kali sama saya. Tak akan tega dia tu biarkan saya sendiri. Suami saya sayang kali sama saya, tak akan dia biarkan sendiri. Tak kita tolak. Tak kita tolak. Tapi mati sendiri, urus sendiri, menghadapi malaikat maut. Itu urus sendiri menghadapi iblis yang terang-terangan sudah di depan kita, jemaah. Tak bisa. Ya, setinggi-tingginya kita paling akhir nanti membisikkan kalimat syahadat, itu paling tinggilah. Tapi akhirnya pulang pada kita. Jangan berhayal, aku dah kubocorkan semua yang ku tahulah. Jawab. Jangan berhayal. Nanti kan dah mati awak bisa harta itu untuk bacakan Quran. Dah mati kita, harta itu milik siapa? Ahli waris, selesai. Jamaah, awaklah yang kaya raya waktu hidup, habis mati jadi fakir miskin, semiskin-miskinnya miskin. Nggak ada orang yang lebih miskin selain orang mati. Nggak ada bawa apa-apa dia. Apa yang dibawa dia? Nih, jadi pulang pada kita. Saya udah sampaikan, ya. Jadi berilmu tak beramal. Kalau gitu, ngeri kali nih, berilmu tak beramal tak bagus. Kalau gitu tuh usah berilmu, kata dia. Kata kita, sedangkan berilmu tak beramal, berisiko besar. Macam mana lagi kalau tidak berilmu? Padahal dia sanggup berilmu. Kecuali kalau tak sanggup berilmu, lain halnya mah. Pikiran dia sanggup. Nah, ini berat. Kadang di masyarakat gitu. Banyak gelewak tahu payah kali nanti. Mending tak usah tahu. Itu keliru jemaah. 2, 3. Beramal tapi tidak tulus. Apabila seseorang beribadah tidak tulus, sesungguhnya dia tidak jujur. Jemaah. Amal tak tulus. Amal mesti tulus. Tuluslah kalau dalam ngaji kita ngaji kita disebut ikhlas. Tulus tak bisa tak tulus. Jamaah. Cuma di masyarakat kalau tulus tak boleh dapat uang. Kalau dapat uang berarti tak tulus.
Hati-hati jamaah, saya sudah berkali bilangkan. Tulus atau ikhlas itu dia bahagian hati, tak ada yang tahu. Sedangkan uang itu diperlukan untuk bertransaksi, itu saja. Andailah bisa pahala untuk bertransaksi, kita nak beli gambas bisa pakai pahala, mau beli beras bisa pakai pahala, usah pakai uang. Cuma kadang itulah masyarakat salah faham, ustadznya juga salah faham. Tidak jamaah, saya datang mengaji, kata si fulan-fulanah sebagai pengisi pengajian, harapkan uang, berarti tak tulus. Oh tidak, dalam kaitan untuk bertransaksi. Itu dia. Kalau tak untuk itu, apa jamaah? Suka-suka ada jamaah bilang, orang-orang alim zaman dulu juga lah yang ikhlas. Awak kasih pisang, terima dia. Awak kasih. Kalau ada yang berpaham gini, aku bagi tahu. Ustaz-ustaz kita sekarang tu pun uruslah beras dia. Kita yang urus. Uruslah minyak dia. Uruslah garam dia. Uruslah. Makin enak. Jadi ustaz tak pusing pikirannya jamaah. Sudah sedap. Kalau kita sanggup silahkan. Itu saja. Jadi ikhlas itu mengharap dari Allah. Sehingga saya sudah pernah bagi tahu, ikhlas itu dengan 3 tingkat. Ada orang ibadah seperti seperti pembantu. Pernah saya kasih tahu dah? Ya, seperti pembantu, seperti pedagang, seperti budak. Pembantu ini masuklah karyawan, jamaah, masuklah pegawai swasta ataukah negeri. Ada orang ikhlas seperti itu, semuanya adalah ikhlas. Semua ikhlas. Kalau ikhlas tak usah dapat duit, tak apa. Kalau bisa memang itu untuk transaksi, itu aja jamaah, tak ada lain. Ingat lagi hadis Rasulullah, berilah upah buruh sebelum keringannya. Itu artinya memang ada bahagian uang. Yang jadi masalah bukan itu. Bertarif boleh? Boleh. Orang dia ngisi pengajian di tempat orang-orang kaya, tahu-tahu kasih si kaya sikit. Tak cocok. Tak cocok jamaah. Saya ngaji di Al-Muhyad, misal kata, satu waktu ngaji di BUMN juga, bayarannya sama, kan nggak cocok. Tak cocok jamaah. Boleh itu kita tinggikan. Tapi yang menjadi ketentuan, sanggup tidak si ustadznya menjaga hatinya. Itu urusan dia lah jamaah, kan? Sanggup tidak? Tak boleh kita beramal itu mesti ikhlas. Tak boleh ada jalan lain. Apa ikhlas? Mengharapnya ke Allah. Apa yang diharap? Bisa pahala, bisa surga, bisa ridho Allah. Tentu paling tinggi ridho Allah. Jadi fikiran kita tak nengok pahala, tak nengok surga, hanya kepada ridho Allah. Kalau nengok pahala boleh, boleh, karena itulah tiket dia ke dalam surga. Kalau nengok surganya boleh, boleh. Tapi yang paling tinggi ridho Allah. Namun semuanya itu adalah ikhlas. Jamaah, ya. Saya mau ingatkan, ini saya sedang ingat ini. Kan kita mengajinya tak di sini aja. Mungkin ada apa kita, perkumpulan-perkumpulan kita. Perhatikan serius ustadz kita. Kalau kira-kira dia ada sampingan dia cari duit yang lain, oke lah. Tapi kalau dia agak kurang bagus ekonominya, kasihlah dia uang yang cukup dari pengajian kita. Karena masih ada pengajian nih yang nyumbang 2.000 perak. Aku terang bilang jamaah, awak orang miskin. Kau miskin tapi Androidnya ada. Itu macam mana? Ya kecuali kalau miskin betul. Androidnya ada. Mungkin Android itu tak beli paket dia sekarang nih. Tak mungkin.
2.000 perak mas, dikumpul 2.000 perak. Kasih ke Ustaz. Malu awak. Bukan maksud saya apa namanya ini? Bukan maksud saya tak boleh. Ya boleh lah kalau memang uang kita adanya cuma 2.000, masa dipaksa? Maksud saya, jujurlah kita kepada diri kita sendiri. Masuk di akal kita menempah surga dengan uang 2.000 perak. Pergilah ke kedai sekarang 2.000 perak. Dapat apa tak? Kerupuk ada 2.000. Pergi nanti malam, kalau cara saya dekat Pasar 5 itu jamaah, lapangan Pasar 5 itu kan banyak jualan kalau malam. Bawa 2.000. Salah-salah orang yang jual tu ngasih santunan sama awak. Ini bang katanya. Maksud saya bukan. Maksud saya masuk di akal kita menempah surga dengan 2.000. Kalau tak ada jangan dipaksa, tak boleh. Ini maksud saya sedang mengajak kita jujur kepada diri sendiri. Malulah awak asal ngaji tak pernah ngasih duit. Apa yang dimalukan? Orang memang tak ada. Apa yang mau dimalukan jemaah? Tak boleh itu. Kalau memang tak ada, kecuali ada dia. Malu tengok-tengok orang awak tak pernah ngasih. Bukan orang ni Tuhan kita. Tuhan kita Allah Ta'ala. Memang tak ada apa yang mau dikasih. Coba dulu. Ini ada. Allah. Saya pernah nanya itu. Berapa ustadznya kalian kasih? Sekian. Ya, masih ada segitu lagi. Saya bilang, coba. Jadi, urus ikhlas. Ustadznya wajib ikhlas, kitanya juga mengaji, memberi wajib ikhlas. Jangan kita urus ikhlas orang. Tidak bisa. Beramal wajib ikhlas. Apa ikhlas? Harap kepada Allah. Apa yang kita harap? Bisa surga, bisa pahala, bisa ridho Allah. Semua ini ikhlas. Hati-hati jemaah. Tak boleh syirik, tak boleh sekutukan Allah dalam ibadah. Maksudnya, tak boleh ada yang lain selain Allah dalam ibadah. Ibadah dapat pujian orang, itulah yang kita mau. Macam sekarang heboh-heboh mau pemilu ni, dia beribadah setor muka supaya dipilih orang. Sudah benar ibadahnya, tetapi salah motifnya. Jangan ditinggalkan ibadah itu, kata Imam Syafi'i. Terus saja beribadah. Mungkin satu masa kita harap kau ikhlas setulusnya. Tapi ini salah jemaah. Inilah syirik itu. Syirik yang tersembunyi. Ya. Jadi bagus-baguskan ikhlas jemaah. Jangan tak ikhlas. Jujur adalah akar, sedangkan tulus adalah cabangnya. Itu saya kata tadi. Jujur. Kita mau apa? Jadi jujur itu ibarat akar pohon, cabangnya di atas, itulah ikhlas. Takkan bisa orang ikhlas kalau tidak jujur. Jujur itulah bahasa Arabnya siddiq, sad dal ya qaf, dalnya pakai tasydid, siddiq. Di antara doa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu adalah, beliau ini murid Imam Syafi'i, belakangan jadi orang alim besar. Itulah mazhab Hambali. Ya dalilal hayara dullani ala tariqis sadiqina waj'alni min ibadikal mukhlasina. Duhai Tuhan, penunjuk orang-orang yang sedang kebingungan, tunjukilah aku jalan orang-orang yang jujur. Masukkanlah aku dalam kelompok hamba-hambamu yang tulus. Jemaah ya. Usahakan jujur sama diri sendiri. Itu nomor satu. Kalau sama orang, kalau mau jujur jangan dibilang, aku nih jujur-jujur aja nih. Itulah nanti ragu orang, bohong inilah. Kalau jujur itu tak usah dibilang. Bagus saja buat. Sama diri sendiri. Coba jujur sama diri sendiri. Kita ini orang alim, orang bodoh. Kita ini orang kaya, orang miskin.
Kita ini orang baik, orang jahat. Kita ini orang jahat yang ingin jadi baik atau orang yang sedang berproses menjadi baik. Jujur sama diri sendiri supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan. Saya orang kaya, apa yang saya lakukan? Harta saya gunakan untuk cari pahala, bukan untuk bangga-bangga. Bangga-bangga di depan manusia, kejap selesai jamaah. Ini kan ramai-ramai caleg nih. Ku tengoklah gambar orang tu besar-besar. Rupanya ada caleg nih yang meninggal. Ada meninggalnya mah. Medan kita nih. Dia caleg, meninggal. Dalam hatiku, tengoklah. Memang mati ni tak tahu, tak ngerti apa-apa dia. Israel tu mana ngerti dia pemilu. Masa saatnya Allah suruh ambil. Dalam hatiku, dah meninggal. Jamaah, mana ya? Jadi macam mana caleg dia ni? Bukan dalam pengertian apa kaitannya dengan ketanggungjawab di akhirat. Dia begitu, macam mana pula? Oh, harta saya ada. Sebelum saya mati, buat. Untuk apa dibangga-banggakan? Sedang bangga-bangga mati. Maka saya orang kaya, saya gunakan harta untuk cari pahala. Lah saya orang miskin pula, perlu kali harta. Apa boleh buatlah, kalau pasti kaya ngasih-ngasih, mudah-mudahan di daftarnya nama awak situ dapat awak. Ngemis tak boleh. Jilat-jilat tak boleh, mudah-mudahan ada nama awak di dalam pikiran dia dapat harta tadi. Bukan kita malas pula, memang kita usaha sana sini, zahir sampai sekarang miskin. Saya sadar, jangan miskin belagak kaya. Itulah cara dulu sebut bimas. Tahu bimas? Biar mati asal stan. Orang sekarang agak payah memahami stan itu. Duitnya itulah kadang-kadang duitnya gaji sebulan dia dapat total semua bersih. Apapun yang disebut gaji lah. Pokoknya dapat di sebulan total 5 juta. Itulah dia semua. Anak 4, tapi asyik wisata je tiap bulan. Wisatanya kadang pas akhir bulan tu makan kedai sana, makan restoran sini. Barulah dibilang payah kali memang hidup sekarang ni berat ni katanya. Gaya kau yang berat. Kau gaya. Itulah yang berat. Yang buat hidup berat ni gaya. Jamaah, ya. Jadi jujur. Baik. Kemudian apa lagi? Memakan rezeki dari Allah tapi tidak mensyukurinya. Asyik ngeluh. Asyik ngeluh macam silap Tuhan. Macam tak pandai Tuhan ngurus kita. Selama masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, cara kita orang Islam ni lah, masih bisa pergi pengajian, bisa pergi wirid, terus mau apa lagi? Masih bisa tidur. Saking sedapnya di khutbah pun tidur. Saya ingatkan nih, laki-laki yang payah tidur rajin sembahyang Jumat. Nanti pas khutbah tidur. Awaklah sederhana je lah jemaah. Asal bisa tidur lah sedap. Sebagian saudara kita ada yang payah tidur. Selama masih bisa lagi pergi wirid, masih bisa lagi kalau takziah pergi takziah, masih bisa lagi kalau entah ada yang sakit bisa dikunjungi, masih bisa lagi cakap-cakap. Macam kita yang dah berumur ni, masih bisa juga lagi makan pisang goreng tadi. Padahal gigi udah ompong dah. Apa yang mau dikeluhkan lagi? Saya sedang mengajak kita untuk pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan sombong dengan mengatakan tak ada masalah. Kita masing-masing punya masalah. Masing-masing diberi Allah kemampuan menyelesaikan masalah. Tapi saya sedang mengajak kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini membuat rusak jiwa. Dimakan rezeki dari Allah tapi tidak mensyukurinya. Bersyukur adalah menggunakan anggota tubuh dan harta di jalan yang disukai Allah. Itu dia. Bersyukur menggunakan anggota tubuh dan harta di jalan yang disukai Allah. Bukan syukuran.
Kita di Indonesia ini kalau dah tambahan, dia makan. Syukur sama syukuran. Beda tuh. Tahlil sama tahlilan. Nah, mau kemana tahlil? Tak ada makan tuh. Mau kemana nih? Tahlilan. Pergi gak? Makan tuh jemaah. Kita orang Indonesia dia makan. Biasanya lah. Janganlah saya dibantah. Kan gak semua gitu juga. Memang iyalah. Mana semua gitu. Jamaah kan biasanya gitu. Jadi beda bersyukur dari syukuran. Bersyukur itu apa? Anggota tubuh kita, harta kita, gunakan yang disukai Allah. Kalau cara mudah, gunakan cari pahala, baru disebut bersyukur. Alah, awak tak ada harta awak. Baju yang kau pakai itu bukan harta. Ya, jadi gimana cara syukurinya? Gunakan baju itu menutup aurat. Selop kau itu bukan harta, kata awak. Semua harta. Pulpen kau itu bukan harta. Gimana cara cari pahalanya? Intip kawan-kawan sebelah. Entah mana tahu dia perlu pulpen, pinjamkan. Kan pahala. Cuma itulah kalau disebut harta yang terbayang sama kita, helikopter, pesawat, rumah tingkat 6, ada kolam renangnya, itu memanglah harta juga. Tapi sesedikit-sedikitnya kita ini masih punya harta. Gunakan untuk cari pahala. Itu syukur. Dan tidak puas terhadap pembahagian Allah Ta'ala. Ini yang ngeluh tadi. Mirip ni dengan di atas. Dalam segala keadaan. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, puas dengan yang sedikit. Puas dengan yang sedikit. Dan biasakanlah hal itu. Niscaya engkau akan naik derajat yang tinggi dan utama. Dan dengan yang sedikit itu engkau nyaman dan tetap dan terpelihara. Tetap itu artinya tenang dan terpelihara tanpa merasakan penat jiwa di dunia dan akhirat. Kemudian engkau akan menaiki jenjang ketenangan dan kenyamanan hati. Itu dia. Tapi satu yang tak boleh puas, pahala. Kalau dari segi harta-harta ini sudah cukup aja sama awak ni. Cuma iri juga lah. Irinya ini nanti akan saya terangkan. Iri juga lah nengok tetangga awak si kaya satu ni. Sering awak intip tu macam tak pernah puas dia sedekah. Mau juga lah awak kalau ada duit macam gitu. Itu tak ada masalah je mah. Tak ada masalah. Iri yang dimaksud ini bukan dalam pengertian yang kita kaji hasad, bukan. Tapi iri ini maksudnya motivasi. Ya, motivasi. Ini jangan salah. Namanya kalau bahasa Arab ribtoh. Rinbato tabulat. Ribtoh. Awak tengok dia, aduh, macam tak puas-puas cari pahala gitu. Boleh, tak masalah. Tapi dalam kepemilikan kita puas-puas saja, udah, mau apa aja mah. Ini dah alhamdulillah, ini dah dapat, dah bisa sarapan, dah bisa berjalan, dah bisa makan siang, alhamdulillah, puas dah. Tapi dari pahala tak boleh puas. Makanya keliru. Macam kita maunya naik kelas ya. Makanya keliru. Dapat awak sembahyang 5 waktu aja udah syukur. Jangan. Maunya tambah qabliyah ba'diyah. Dah dapat, ini pun syukur. Jangan. Bukan artinya itu tidak kita syukuri, ya syukurlah, alhamdulillah. Tapi maksudnya jangan puasi. Jangan puasi. Tambah yang lain-lain lagi. Ya. Dan mengebumikan jenazah, tapi tidak mengambil pelajaran darinya. Ini pun membuat jiwa menjadi sakit. Maksudnya tak ingat mati. Bahkan sekarang ini jamaah, jenazah di situ pun dia buka aib. Cerita-cerita gitu macam tak terpengaruh dia sama jenazah yang sedang terbujur di ruang tamu itu. Dia kalau bahasa kita tukam. Di sini tukam. Tukam juga. Alhamdulillah dah pandai kita bahasa Inggris. Kalau ngelayat itu Jawa. Ngelayat itu Jawa. Takziah itu Arab. Orang barat bilang tukam. Padahal orang barat sendiri nggak pernah
Tukam. Itu kita pakai, ya. Atau ziarah. Ziarah tu berkunjung, bahasa Arabnya berkunjung. Jamaah. Ya. Terbujur mayat tu di situ. Awak tukam. Tapi awak masih bisa buka aib. Ini kan ngeri, jamaah. Macam mana lagi? Padahal Nabi dah katakan kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Itulah penasehat yang tidak bercakap. Diam dia tapi menjadi penasehat. Kita sibuk buka aib segala macam. Saya tak mengerti lagi dah, jamaah. Kalau dah begini dah tak mengerti lagi. Padahal dia mestinya mengambil pelajaran. Diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, kita baca terjemahnya, sesungguhnya alam kubur itu, perhatikan kalimat alam kubur, bukan kuburan. Orang mati belum tentu masuk kuburan, tapi pasti masuk alam kubur. Ada saudara-saudara kita yang meninggal jenazahnya tak dapat, berarti tak masuk alam kubur? Masuk, cuma kuburan tak masuk. Sesungguhnya alam kubur itu permulaan perhentian akhirat. Itulah dia, permulaannya itu. Jika selamat dari situ, maka yang sesudahnya lebih mudah dihadapi. Dan jika tidak selamat, maka yang sesudah itu berat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Tapi sebelum alam kubur, sakaratul maut. Usahakan selamat sakaratul maut. Kalau sakaratul maut selamat, insyaAllah alam kubur selamat, di akhirat, di mahsyar tempat berkumpul nanti selamat. Bahwa surganya berbeda, kaflingnya berbeda, ya itu tak apalah. Dalam pengertian tak apa, selamat juga kita. Saya pernah sampaikan, bahkan andai di pinggir-pinggir surga pun jadilah, asal jangan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinggir-pinggir menjadi jamaah. Mis-misnya, andai pun terakhir kita masuk ke dalam surga, dari proses itu jangan sempat dulu singgah di neraka. Dari proses hisab tu di mizan kita orang terakhir, tak apalah jamaah, ya. Diriwayatkan Nabi bersabda, innalil mauti faza'an. Ini pun kita baca terjemahnya di halaman 104 atas. Artinya, sesungguhnya kematian itu adalah peristiwa yang mengejutkan. Apabila salah seorang saudara muslim kalian meninggal, maka ucapkanlah, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Apa tu? Innalillahi. Tetapi kalimat innalillahi jamaah tidak mesti hanya mati. Sekarang pun innalillah, yakinilah kita punya Allah, kembali kepada Allah. Tak bisa pergi ke tempat lain. Orang yang dia yang punya. Bertekak-tekak pun kita sampai ke pengadilan dan kita menang atas barang tadi, padahal barang itu bukan punya kita. Namun hakikatnya tetap punya si orang yang kita kalahkan tadi. Memanglah selama di dunia ini kita boleh, sedap kan, betul, pengadilan menetapkan aku yang punya ni. Iyalah, okey lah. Tapi dibuka Allah filim nanti di akhirat. Kalau memang dasar bukan punya kita, bukan punya kita. Walau kita nampak menang di dunia, itu milik orang. Itu benda-benda begitu. Macam mana kita pula ciptaan Allah? Mau ke mana kita kembali? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhai Tuhan kami, tuliskanlah di sisimu, tuliskanlah dia di sisimu, termasuk orang yang baik. Letakkanlah buku catatannya di tempat yang tinggi, dan berikanlah gantinya bagi yang masih hidup. Duhai Tuhan kami, janganlah engkau halangi kami mendapatkan pahala karena mendoakannya, dan janganlah engkau kirimkan cobaan kepada kami yang ditinggalkannya. Riwayat Imam Tabrani. Jadi ada bacaan panjang nih kalau orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka minal muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyin wa akhluf akibahu fil akhirin. Ya.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya. Ini dia jemaah. Dari manalah hafal-hafal awak ya. Kalau tak hafal sekurang-kurangnya inna lillah. Jangan teruskan yang lain-lain ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Jangan keaib. Mati juga dia ya. Kok gitu kau bilang? Biarlah elok kali mati itu. Berdangki kali orangnya. Padahal hartanya banyaknya. Oh, jangan. Cukup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Titik. Betul yang Bapak bilang tuh. Emanglah. Si Polan kemarin begitu. Kau udah buka aib juga kita. Ayolah. Kita tak lebih baik dari orang. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini pun kita baca terjemahannya. Ya. Siapa saja yang mendengar kematian seorang muslim kemudian mendoakan kebaikan untuknya, awas, maka Allah menetapkan pahala untuknya orang yang mendoakan tadi yang sama dengan pahala orang yang mendatanginya semasa dia hidup dan mengantarkan jenazahnya. Mudah kali dapat pahala nih. Mati orang doakan baik, awak dapat baik pahala. Dah. Tak ada lah. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Tak doakan biar lantak di situ dah. Rugi. Doakan aja baik-baik. Ya. Makalah yang ke-13. Dari beliau juga, Syekh Hasan Basri berkata, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan memilihnya daripada akhirat, Allah akan menyiksanya dengan 6 siksaan. 3 di dunia, 3 di akhirat. Dan kita udah ngaji betul-betul jamaah. Jangan salah lagi konsep dunia, konsep akhirat. Jangan salah lagi. Dunia ni semua, tak ada perlunya di akhirat. Kapan akhirat perlu bubur kacang hijau? Kapan akhirat perlu kereta? Kapan akhirat perlu ayam penyet? Mana ada itu semua? Semuanya di dunia. Jangan berkhayal di akhirat kita sembahyang. Tak ada tuh. Jamaah. Mana ada itu semua? Di dunia lah. Yang salah ini menurut Syekh Hasan Basri dan agama mengatakan salah. Dia pilih di dunia dalam pengertian di hati dia melulu fokus hidup di sini tanpa ada kesadaran bahwa kita akan berpindah ke akhirat. Itu yang salah. Kita ni mau pindah. Jamaah mau pindah. Bayi di dalam janin di dalam rahim seorang ibu dikasih asupan gizi yang baik-baik. Itu sesungguhnya untuk persiapan dia masuk ke alam dunia, bukan untuk di situ. Bukan untuk di situ. Di alam roh dipersiapkan Allah baik-baik. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Bala, syahidna. Ya, kami yakin engkau Tuhan kami. Itu persiapan untuk hidup di dunia. Untuk di dunia. Dari alam rahim. Rahim kasih makan untuk di sini. Lah kita baik-baik di sini untuk kehidupan persiapan di akhirat. Atau tahu kita mendahulukan hidup dunia dalam pengertian menurut kita inilah udah hidup, habis ini tak ada. Dia dapat 6 siksaan. Siksaan di dunia 3, siksaan di akhirat 3. Adapun 3 yang di dunia angan-angan tiada akhir. Mau kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Ini bulan Rajab nih. Rajab dah nih. Syakban, Ramadan. Mudah-mudahan pas Ramadan nanti adalah jual cat diskon lah, mudah-mudahan. Kita siapkan untuk ngecat rumah kita nih. Coba. Sedang gitu-gitu Israel datang. Cat apa? Gimana lagi? Ya kan boleh awak rencana Pak. Kita mengajarkan boleh rencana, tapi rencana yang tembus ke akhirat. Siapkan cat untuk rumah kita di akhirat. Siapkan kendaraan untuk rumah kita di akhirat. Siapkan. Sekarang ada pula
masak tu tak pakai gas lagi. Kalau kita tak pakai minyak, ini tak pakai gas, pakai aliran listrik, microwave, siapkan untuk di akhirat. Kita rencana kita tembus. Jamaah, tak sebatas di sini saja. Rencana boleh, ya. Itu akan panjang angan-angan terakhir. Diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, Rasulullah mengumpamakan manusia dan angan-angan dan ajal. Manusia, angan-angan, ajal. Dan mengumpamakan dia Rasulullah akan ajal berada di sampingnya, angan-angan di hadapannya. Ketika seorang berangan-angan dengan sesuatu yang berada di hadapannya, tiba-tiba ajal pun datang mencabut nyawanya. Riwayat Ibnu Abid Dunya. Kan ngeri itu. Sedang ange-ange awak, Israel datang. Oh mak. Sedang dendam-dendam awak, Israel datang. Sedang gagah-gagah awak jalan menuju rumah dia, mau awak serang. Siapa yang bilang kau tadi nak? Itu mak orangnya mak. Wah, mamaknya pun gagah mau nyerang orang. Sedang jalan-jalan, Israel pun datang. Selesai. Apa cerita jemaah? Kan jelek kali catatannya. Jelek kan? Catatan malaikat sedang ange. Sedang jelek-jelek ini orang. Sedang buka aib orang. Mati orang nih. Kan ngeri. Jemaah. Sedang ngaji, mati. Yang ange setan. Itu hadis Rasulullah. Karena syaitan benci sekali melihat orang di majelis zikir. Di antara majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Meninggal sedang mengaji. Kalau cara kita nyesal kali setan nih. Meninggal sedang membawa uang ke masjid untuk masuk ke tabung. Cantik catatan. Meninggal sedang membawa segoni beras untuk ke rumah tetangganya. Mestinya istrinya yang bawa. Karena dia tak kuat lagi, lemah badan dia, usia pun dah tinggi. Tapi istri sedang sibuk pula, dia yang bawa. Tak. Istri nyesal. Aduh, nyesal kali awak. Memang awak tadi disuruh. Jangan nyesal. Cemburulah awak sama laki kita. Sebab dia Allah ambil nyawanya sedang dalam berbuat baik. Satu cemburu, kedua syukur. Sebab diambil dalam berbuat baik. Bukan, tapi ini jangan cakapkan. Nanti marah orang. Nanti orang berarti kau suka laki dia mati. Bukan ke sana. Ini untuk ngaji jamaah. Sedang baik-baik. Ayolah, ngeri ini jamaah. Kena Israel sesuka dia lah. Ya. Itu kata Rasul hadis. Kemudian dilihat lagi bahawa Nabi bersabda. Kita baca lagi terjemahannya. Berapa banyak orang yang menanti hari tapi tidak menjumpainya, dan menunggu besok tapi tak sampai. Kalau kalian menanti ajal dan perjalanan sampainya, pastilah kalian membenci angan-angan dan tipuannya. Kalau kita betul-betul menanti ajal, menunggu masa, menunggu waktu untuk dicabut Allah Ta'ala, pasti tak mau kita berangan-angan. Nyesal, jangan ada guna. Apalagi ini orang tua-tua kita ni. Terasa udah jamaah, apa lagi yang mau dinanti-nanti? Mau inilah lah. Tak ada. Yang penting kuburan dekat kami itu masih ada lagi kaping awak. Dah. Kalau sempat kuburan ini dipindah, payah jugalah nanti menguburkan awak. Dah habis jemaah. Ini ada beberapa yang muda-muda, hati-hati. Saya ingatkan betul, hati-hati. Sedang begini-gini nih, buat pahala banyak-banyak. Buat pahala, hati-hati. Saya selalu bilang istimewa sama remaja-remaja, saya bilang itu, tanyalah atuk-atuk kita. Bukan mesti atuk kita. Yang pangkat atuk-atuk kita, tanyalah sama orang tu. Hidup ni macam mana sebetulnya? Karena istimewa yang remaja-remaja ni kadang-kadang apa jemaah, dianggapnya ni penting kali. Tanya atuk-atuk kita, macam mana hidup ni? Padahal sebetulnya tak begitu penting. Yang penting tu menghasilkan pahala untuk pulang ke akhirat.
Tak enak awak pak, masa diginikan nyawa. Tanya sama atuk-atuk kita, apa orang tu tak pernah digitukan waktu muda orang tu dulu? Tapi setelah orang tu tua, rasa-rasa untuk apa pula marah awak dulu? Macam tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Coba belajar kita. Istimewa remaja-remaja muda-muda ni. Tanya aja, mak. Maksud saya apa? Ada hal yang paling penting yang harus kita selamatkan. Supaya mudah kita paham, pahala. Dah, itu aja. Itulah yang paling, enggak ada kaji lain jemaah, titik, enggak ada aja. Pahala. Itu yang harus kita selamatkan untuk kita pulang nanti. Jemaah. Ya. Dah. Serakah. Jadi kalau dia pentingkan hidup dunia dan akhirat, satu, panjang angan-angan. Inilah yang ngasih berdecap-decip tu. Aduh, sedap kali, gini, sedap kali anak kau ya, udah kerja sekarang, anak aku belum, anak tetangga beli mobil, dia yang demam. Kalau dulu demam masih mudah cari pilis, sekarang kemana cari pilis? Agak susah. Anak tetangga yang makin sukses, jangan. Asik panjang angan-angan, jangan. Dua, serakah yang tidak pernah merasa cukup, tamak. Dan mak berkata, sanggup orang menggadai harga diri dia untuk memenuhi hasrat serakah dia. Serakah ni tak ada cukup-cukupnya. Serakah menghilangkan keutamaan jiwa dan menghalangi pengabdian kepada Tuhan. Ya, itu serakah itu. Dan membangkitkan kebinasaan. Karena nomor satu, terjatuh dia ke dalam syubhat. Kalau orang sedekah dia tak penting lagi halal haram tu. Apa saja akan dia ambil demi memenuhi serakahnya. Ya, maka halal haram tak penting, syubhat-syubhat tak penting. Dan orang yang serakah tidak punya tujuan dan tidak punya ujung yang memuaskan. Tak ada jemaah, ya. Karena apabila dia sampai kepada sesuatu yang diangan-anganinya dengan sebab serakah itu, maka hal itu akan membujuknya untuk lebih serakah dan berangan-angan lagi. Dan kalau tidak sampai, maka dia mencela harta yang sudah digunakannya untuk mengusahakan angan-angannya itu. Dan dia terpancing dengan harapannya itu untuk lebih berangan-angan lagi. Ini kan udah ada, ya tapi pak kalau bisa kan ini bisa kita buat ini lagi. Oke, dah dapat ini lagi ini. Pas tak dapat, yang ada tidak dia syukuri. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Syukur ya. Dan tercabut darinya rasa manis beribadat karena hatinya berpaling dari ibadat itu. Tak enak ibadat. Tak sedap jemaah. Tak sur ibadah, tak rasa lezat sembahyang, tak rasa lezat puasa, tak rasa lezat haji, tak rasa lezat wirid, tak rasa lezat membaca Al-Quran, tak rasa. Sama dia. Tak enak jemaah. Ini tanda serakah tu, hati-hati jemaah. Jangan sempat kita serakah. Supaya jangan sempat serakah, fokuskan hati ke akhirat. Tapi sebab dia tak begitu, maka adapun tiga di akhirat yaitu merasakan huru-hara kiamat. Itulah segala perkara yang menakutkan dan mengejutkan pada hari kiamat. Orang beriman apa yang mau ditakutkan dia? Ya alhamdulillah, cantik nampak rumah aku ni. Dia di mahsyar. Di mahsyar tu neraka nampak, surga nampak. Udah nampak dia, ini kapling aku ni alhamdulillah. Huru-hara pun tak kacau lagi tu. Tak kacau je mah. Huru-hara pun tak kacau. Udah nampak. Cantik rumah. Dan itu menempahnya di sini. Itu menempahnya di sini. Jamaah, ya. Jadi dia tak rasa lagi. Yang kedua, kalaulah dia sibuk mencintai dunia dan akhirat, yang dia dapat beratnya perhitungan segala perbuatan. Beratlah menanggungnya. Kita lewat aja jemaah. Depan ada razia polisi itu. Lengkap surat-surat kita. Bukan tak lengkap. Tapi mauan mana kita? Dihentikannya atau biar aja lewat? Kita tetap lewat areal razia.
Orang mau ini jalannya. Mauan mana kita diberhentikannya atau dibiarkannya lewat? Kita mau kita dibiarkan. Kita tetap berada di daerah hisab, tetap. Tapi ingin kita lewat. Ingin kita lewat. Tapi kena tadilah cinta dunia, lalai akhirat, beratlah. Semua ditanya. Dah awak kasih surat, ya hidupnya semua tanya. Itu kadang-kadang pejalan tu, pengendara tu marah. Ya kan nggak mati, gitu dia. Ini segala macam. Baru ujungnya, gaya kau nggak suka aku. Gaya awak pula lagi dah. Mana lagi jemaah? Itu seluruh orang. Mana ada betul gitu? Man polisi gitu kan? Dah. Yang terakhir, ketiga. Dan penyesalan yang berkepanjangan. Ini nggak bisa lagi dibilang lah kalau ini jemaah. Di sini kita nyesal masih bisa. Saya dulu masa muda tak tentu sembahyang nih. Alah, apa kalau pingin balik lah sebetulnya. Masih bisa. Kita perbaiki sekarang. Ada kesempatan. Walau cuma semenit, kata semenit. Ya ini maksud saya menjelaskan kesempatan. Walau sedetik, walau semenit, walau sejam, walau sehari, walau sejumat, sepekan, walau sebulan, setahun, apa lagi. Masih ada kesempatan, jamaah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah kesedihan sebab letih menghadapi kesulitan pada hari kiamat itu. Letih jemaah. Begitu-gitu aja, hundang-handing sana, jumpai Nabi ini minta syafaat, jumpai Nabi ini minta syafaat, tak bisa, terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah. Jadi saya mau bagi tahu untuk saya, untuk kita semua, fokus sajalah pahala. Dah gitu aja. Fokus saja. Panjang-panjang ngaji kita nih, hampir sejam juga. Fokus sajalah ke pahala. Dah itu aja. Jangan yang lain-lain jemaah. Apalah salahnya kata kita, kan bukan berdosa juga. Kalau ada yang bantah saya begitu, saya tak ikut lagi. Saya tak ikut lagi jemaah. Memang walau tak menghasilkan dosa, tak dapat pahala, rugi juga di waktu. Rugi dia. Itu disebut mubah. Mubah tu pahala tak dapat, dosa tak dapat, rugi juga jemaah. Jadi semua melulu fokusnya ke sana. Kadang-kadang kita rasa berat karena tak cocok dengan senang kita. Kita mau bersenang-senang, ternyata senang-senang kita ini tak hasilkan pahala. Kita tak cerita dosa lagi lah jemaah. Sehingga kadang kita mau menekan kesenangan kita itu untuk dapatkan sana yang hasilkan pahala. Kadang-kadang dia gejolak di dalam itu agak berat. Jemaah, inilah pula pertarungan kita, ya. Akan datang makalah yang ke-14. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.